Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dita Maulia Andriani, Intan Wulandari, Kak Liza Elvira, Nur Anissa, Ranti Juliati, Siti Nurul Anissa, dan Yeyi Dwita. Kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan toksikologi. Toksikologi berasal dari kata Yunani yaitu tokson yang berarti busur panah. Kemudian ditranskripsikan ke bahasa Latin menjadi toxikum yang berarti racun pada panah itu. Pengertian toksikologi, ilmu tentang zat-zat yang bersifat racun atau berbahaya yang terdapat dalam bahan-bahan di alam yang berhubungan erat dengan kesejahteraan manusia serta untuk mengatasinya. Istilah toksikologi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu tokson yang artinya racun dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi kombinasi inilah yang menjadi yang diketahui umum sebagai toksikologi. Secara etimologinya, toksikologi ini terbagi dari dua kata yang didefinisikan sebagai ilmu tentang racun. Toksikologi juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek-efek yang merugikan dari suatu zat. Istilah dalam toksikologi itu terbagi dua, ada toksisitas dan toksikan. Toksisitas adalah kemampuan racun untuk menimbulkan kerusakan bila masuk ke dalam tubuh dan lokasi organ yang rentan terhadapnya. Toksikan adalah zat yang bila dapat memasuki tubuh dalam keadaan cukup dan secara konsisten dapat menyebabkan fungsi tubuh menjadi tidak normal. Nah, sejarah perkembangan toksikologi. Toksikologi ini mulai dikembangkan dan dipublikasikan sekitar abad ke-19 oleh seorang dokter yang berkebangsaan Spanyol yaitu MJB Orfila. Ia seorang pimpinan Universitas Paris pada pemerintahan Raja Louis yang ke-8. Orang pertama meneliti tentang adanya hubungan antara zat-zat kimiawi yang dikenal dengan sebagai racun oleh makhluk hidup. Perkembangan awal, manusia pada zaman dahulu menyadari bahwa efek toksik sejumlah beban seperti racun ular, racun tumbuhan, racun mineral seperti arsen, timbal, cyanida untuk berburu, membunuh, perang, atau bunuh diri. Pembunuhan dengan bahan kimia beracun umumnya terjadi di Eropa kala itu, sehingga untuk mencegah terjadinya peracunan seperti yang terjadi, orang senantiasa menemukan dan mengembangkan upaya pencegahan dan menawarkan racun. Nah, menurut Hippocrates, dia adalah seorang bapak kedokteran. Di samping itu dia juga dikenal sebagai toksikolog. Nah, dia banyak menulis racun bisa ular dan di dalam bukunya juga menggambarkan bahwa orang Mesir kuno telah memiliki pengetahuan penangkal racun yaitu dengan menghambat laju penyerapan racun dari saluran pencernaan. Nah, di samping itu banyak lagi nama besar toksikolog pada zaman dahulu. Ada salah satu nama pada zaman Mesir kuno dan Romawi kuno yaitu Pendasius Dioscorides. Dia juga seorang bapak material medika yaitu seorang dokter tentara. Di dalam bukunya ia mengelompokkan racun dari tanaman, hewan, dan mineral. Yang kedua ada Maimonides. Maimonides dalam bukunya itu dia dikenal dengan bukunya terkenal dengan judul yaitu Racun dan Antidotumnya. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 1198 yang berisi petunjuk pertolongan dan pengobatan keracunan, kecelakaan dan disengaja gigitan-gigitan serangga, ular. Nah, kemudian yang ketiga ada Bapak Paracelsus. Nah, dia adalah seorang dokter ahli kimia Swiss yang dikenal sebagai Father of Toxicology. Nah, dia dalam postulatnya menyatakan tidak ada zat dengan sendirinya yang bersifat racun. Dosislah yang membuat suatu zat menjadi racun dari obat. Nah, pernyataan ini menjadi dasar bagi konsep hubungan dosis dan respon dan indeks terapeutik yang dikembangkan di kemudian hari pada 2010. Kemudian ada Ofrila atau Matthew Joseph Bonaventure Ofrila.
Dia adalah seorang bapak toksikolog modern yang berasal dari Spanyol di Pulau Minorca. Dia hidup pada tahun 1787 sampai 1853. Nah, dia mempelajari kimia, matematika, dan ilmu kedokteran. Orfila juga menulis suatu tentang yang menggambarkan hubungan sistematik antara suatu informasi kimiawi dan biologis tentang racun. Nah, Orfila adalah orang pertama yang menjelaskan nilai pentingnya analisis kimia guna membuktikan bahwa simptomatologi yang ada berkaitan dengan adanya zat kimia di dalam tubuh. Orfila juga menunjukkan pentingnya analisis kimia sebagai bukti hukum pada kasus kematian dan akibat keracunan. Perkembangan mutakhir. Dalam menghadapi perkembangan penduduk, masyarakat modern menuntut perbaikan kondisi kesehatan dan kehidupan, diantaranya gizi, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Untuk memenuhi tujuan ini, berbagai jenis bahan kimia harus diproduksi dan digunakan banyak diantaranya dalam jumlah yang besar. Nah, konsep toksikologi. Konsep toksikologi ini terbagi 3 menurut David, yaitu toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi, dan toksikologi forensik. Nah, ayo kita bahas satu-satu. Toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan merupakan cabang toksikologi yang menguraikan pemajanan yang tidak sengaja pada jaringan biologi, yang lebih khususnya pada manusia, dengan senyawa kimia yang pada dasarnya merupakan pencemaran lingkungan, makanan, atau air. Pada prinsipnya, toksikologi lingkungan mengkaji tentang keracunan yang terjadi secara tidak sengaja, seperti keracunan akibat makan ikan yang berasal dari Teluk Minamata dari Jepang dan menyebabkan penyakit Minamata, atau keracunan gas akibat aktivitas gunung berapi atau contoh-contoh lainnya. Nah, tujuan daripada toksikologi lingkungan ini adalah untuk mengurangi perlunya mencari substansi yang aman, yang berarti harus mengetahui mekanisme bagaimana racun menyerang organisme, mencegah terjadinya efek yang tidak dikehendaki dari racun terhadap organisme, dan kualitas lingkungan dapat membuat kriteria dasar untuk standarisasi kualitas lingkungan dan cara memperbaiki pengolahan dan mengetahui mekanisme terjadinya efek. Nah, kemudian yang kedua adalah toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi adalah suatu pembahasan toksikologi yang menjurus pada efek-efek berbahaya dari substansi khusus yang berhubungan dengan kebutuhan manusia seperti bahan pengawet makanan, kemudian ada pestisida. Nah, pada bidang ini, keracunan itu bisa terjadi karena efek samping obat atau berbagai gejala buruk yang muncul akibat adanya kandungan formalin. Nah, dalam produk mie instan dan sebagainya. Nah, di mana pemajanan obat atau makanan tadi memang sengaja dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan sebagai bahan makanan. Kemudian ada toksikologi forensik. Toksikologi forensik merupakan cabang toksikologi yang mengkaji aspek medis dan aspek hukum atas pengaruh berbahaya zat kimia pada manusia. Nah, pada ini masuknya senyawa kimia terjadi karena kesengajaan untuk tujuan pembunuhan atau secara tidak sengaja akibat kelalaian manusia. Akan tetapi, yang jelas peristiwa keracunan yang terjadi menimbulkan suatu masalah. Nah, di mana masalah tersebut harus diselesaikan secara hukum di pengadilan. Nah, secara umum, tugas toksikologi ini forensik adalah membantu penegak hukum, khususnya dalam melakukan analisis racun, baik kualitatif, kuantitatif, dan kemudian menerjemahkan hasil analisisnya ke dalam suatu laporan seperti surat keterangan ahli atau saksi ahli, nah sebagai dalam bukti tindak kriminal forensik di pengadilan. Lebih jelasnya, toksikologi forensik ini mencakup terapan ilmu dalam analisis racun sebagai bukti dalam tindak kriminal dengan tujuan mendeteksi dan mengidentifikasi konsentrasi dari zat racun yang metabolitnya dari cairan biologis dan akhirnya menginterpretasikan temuan analisis dalam suatu argumentasi tentang penyebab keracunan dari suatu kasus. Nah,
Toksikologi berdasarkan jenis zat dan keadaan saat terjadinya itu ada 5. Toksikologi obat, yaitu efek samping dari kombinasi obat, keracunan, akut, dan kronis yang terakibat dari penggunaan obat yang berlebih. Kemudian ada toksikologi lingkungan, yaitu mempelajari zat-zat yang berpotensi merusak lingkungan seperti air, udara, tanah. Kemudian ada toksikologi industri, mempelajari jenis keracunan di industri. Biasanya berupa penyelidikan penyakit pada kulit dan pernafasan, yaitu silikosis. Kemudian ada toksikologi pestisida. Nah, mempelajari efek beberapa zat pestisida yang berpotensi berbahaya jika digunakan berlebihan. Kemudian yang terakhir adalah toksikologi bahan makanan. Bahan makanan yang mengandung toksikan, zat warna, pengawet. Nah, mungkin sekianlah hasil dari presentasi kami menjelaskan tentang sejarah toksikologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.